Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar tentang sudut ya, atau pengukuran sudut. Di sini Bapak sudah ada penggaris busur atau penggaris setengah lingkaran. Pada penggaris setengah lingkaran ini ada dua skala. Skala luar yang warna angkanya atau warna bilangannya itu adalah warna hitam. Berarti mulai dari 0 yang ada di luar sampai 180 derajat yang ada warna hitam atau di luar juga. Sedangkan untuk skala dalam, sedangkan untuk skala dalam, bilangan yang ada atau angka yang berwarna merah itu termasuk skala dalam dari 0 sampai 180 yang berwarna merah. Di sini gunanya ada dua skala ini nanti untuk mempermudah kita dalam pengukuran sudut. Kalau misalnya arah sudutnya ke sebelah kiri, maka kita pakai skala luar ya. Kalau misalnya sudutnya arah sudutnya ke sebelah kanan, berarti kita gunakan skala dalam. Maksudnya itu sudutnya itu terbuka kemana, seperti itu. Sebelum kita masuk di pengukuran sudut, ada baiknya kita ulangi lagi pelajaran yang kemarin tentang menggambar sudut ya. Menggambar sudut pun sama, tetap menggunakan dua skala. Bisa menggunakan skala yang di luar ataupun skala dalam. Di sini Bapak coba untuk menggambar menggambar sudut dengan menggunakan skala luar. Misalnya Bapak mau buat sudut 50 derajat, maka di yang Bapak lihat itu berarti angka-angka yang berwarna hitam. Berarti warna hitam ya, dari 0, 10, 20, 30, 40, 50. Maka di bilangan 50 ini Bapak kasih tanda. Sebelumnya ya, sebelum kasih tanda usahakan atau buat penggarisnya itu posisinya pas, posisinya lurus gitu loh. Jangan posisinya misalnya belum pas, kita sudah menggambar sudut, nanti takut sudutnya tidak sesuai dengan yang diminta. Berarti tadi ini kan 50 ya, ini 50, maka Bapak kasih titik di sini. Kemudian untuk pusat sudutnya nanti di sini, ya kan? Kemudian Bapak kasih lagi titik di sini untuk mempermudah Bapak nanti membuat kaki sudutnya. Ini kan ada 3 titik. Nanti 3 titik ini yang akan kita hubungkan. Kaki sudutnya terbentuk satu. Kemudian satu lagi kita buat titik sudutnya. Di sini dia. Jadi terbentuk sudut 50 derajat, ya kan? Sudut 50 derajat ini nanti akan kita kasih namanya apa? Boleh saja misalnya namanya ya A, B, dan C. Maka nama sudut dari 50 derajat tersebut adalah bisa saja dengan sudut A, B, dan C sama dengan 50 derajat. Dituliskan seperti ini pun gak apa-apa. Ingat
titik sudut ini kan titik sudut ya. Titik sudut itu kan pertemuan dua buah garis lurus. Titik sudut ini harus tetap ada di tengah dalam pemberian nama sudut. Kalau misalnya Bapak mau kasih dengan nama yang lain sudutnya, berarti C, B, A, tetap ya. Untuk titik sudut itu harus tetap ada di tengah. Berarti titik B ini atau titik B nya harus ada di tengah seperti itu. Sama dengan 50. Kalau misalnya dengan nama lain bisa saja dengan sudut B saja, berarti B nya ini kita ubah dengan huruf kecil sama dengan 50 derajat seperti itu. Sama dengan 50 derajat seperti itu. Nah, tadi kan menggunakan skala luar ya. Sekarang kita gunakan skala dalam. Nah, skala dalam berarti menggunakan angka yang berwarna merah. Kalau misalnya ada di penggarisnya berwarna merah. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti bilangan yang ada di dalam. Yang ini skala dalamnya, ya kan? Nah, selanjutnya di sini Bapak mau buat sudut. Misalnya Bapak mau buat sudut 90 derajat. Berarti kan di sini titiknya satu di sini. Titiknya di sini ini nanti untuk titik sudut ya. Kemudian kaki sudut yang lain nanti akan terbentuk di sini. Seperti itu. Nah, ketiga titik ini akan kita hubungkan. Nah, ini dia sudutnya. Maka namanya boleh saja dengan A, B, C. (90 derajat). Untuk pemberian nama tetap sama seperti yang tadi, yaitu sudut A, B, C. Tetap ya, B nya itu harus ada di tengah. Sudut atau dengan nama lain sudut C, B, A, atau dengan sudut B pun boleh. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran sudut. Bagaimana cara mengukur sudut? Baik, di sini ada sudut XYZ atau sudut ZYX atau sudut Y ya. Kita belum tahu besar sudut tersebut berapa. Untuk mengukur sudut ini cara mudahnya kita lihat. Kalau misalnya biasanya ya, kalau misalnya arahnya sebelah kiri, ini kan sebelah kiri ya, terbuka ke sebelah kiri, maka kita gunakan skala luar untuk menghitung berapa besar dari sudut tersebut. Kita coba ya. Nah, cara meletakkan seperti ini. Titik pusat yang di sini, titik pusat dari penggarisnya kita letakkan di titik sudut, ya kan? Kemudian kita atur bagaimana caranya agar titik 0 di sini itu lurus dengan kaki sudutnya. Seperti ini.
Nah, lihat. Lihat ya. Oh, cara lihatnya seperti ini. Ini kan 0. Kita lihat besaran angka pada kaki sudut yang lain berapa. Kaki sudut pertama kan 0 ya. Kaki sudut yang keduanya dia berhenti atau tepat pada bilangan berapa atau angka berapa. Sini kan tidak ada ya. Cuma berada di antara 50 dengan 60. Maka kita lihat garis-garisnya itu. Garis-garis kecilnya ya. Garis kecilnya berapa? Berarti ini 50. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 5. 50 tambah 5 adalah 55. Berarti besar sudut ini adalah 55 derajat. Seperti itu. Kemudian satu lagi. Di sini ada sudut CDE atau sudut EDC atau sudut C ya. Sudut D, sorry. Sudut D. Dimana besaran sudut ini kita juga belum tahu. Lihat. Arah terbukanya sudut ke arah mana atau sudutnya menghadap ke arah mana. Kalau misalnya ke arah kanan, berarti kita gunakan skala dalam. Kita gunakan skala dalam ya. Kita letakkan penggarisnya pada sudut. Lihat di sini. Yang penting diperhatikan itu titik sudutnya itu titik sudut D ya. Harus tepat di pusat dari penggarisnya. Ini pusat penggaris ini namanya. Seperti ini. Ya kan? Lihat. Kalau udah seperti ini kita lihat. Ini kan titik 0 ya. Titik 0 pada titik 0 ini di salah satu kaki sudut. Kita lihat kaki sudut yang lain nilainya berapa. Yaitu 110. Kan di sini ada dua bilangan ya. 110, 170. Karena tadi menggunakan skala dalam, ya kan? Maka yang kita lihat adalah bilangan yang ada di dalam atau angka-angka yang ada di dalam. Maka tepat pada 110. Maka besaran sudut ini adalah 110 derajat. Ada satu lagi sudut di mana besaran sudutnya belum diketahui, yaitu sudut HIJ atau sudut JIH atau sudut I. Untuk menghitung atau mengetahui besaran sudut ini, kita pakai penggarisnya lagi ya. Karena dia bentuknya tegak lurus, maka tidak terlalu perlu untuk memperhatikan apakah kita harus menggunakan skala dalam atau skala luar. Dia kan tepat di satu kaki sudut tepat di 0, atau kalau misalnya menggunakan skala dalam ya, tetap tepat di 0 dan kaki sudut yang lain tepat di bilangan 90. Maka besaran sudut ini adalah 90 derajat. Oke, kita masuk di jenis-jenis sudut ya. Ini yang terakhir. Jenis-jenis sudut itu ada 4. Yang pertama sudut lancip, di mana besarannya mulai dari 0 derajat sampai pulang ya. Besarannya 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Berarti tidak boleh lebih dari atau tidak boleh sampai sama dengan 90 derajat.
Selanjutnya ada sudut siku-siku, yaitu sama dengan 90 derajat. Tidak boleh kurang dari 90, tidak boleh lebih daripada 90. Harus pas 90. Yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul ini besarannya lebih dari 90 dan kurang dari 180. Berarti lebih sedikit pun lebihnya, misalnya 90,1 derajat, itu sudah masuk di sudut tumpul. Dan yang terakhir sudut lurus, ya ini yang nilainya sama dengan 180 derajat, harus sama dengan 180.